Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Arditya dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menerangkan penyakit menular seksual. Yang pertama ada HIV, yang kedua ada AIDS, yang ketiga ada IMS. Pengertian PMS, penyakit menular seksual. PMS adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit menular seksual akan lebih berisiko bila melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, baik melalui vagina, oral maupun anal. Tanda terinfeksi. Yang pertama, lelehan-lelehan yang baunya tidak enak. Yang kedua, alat kelamin membengkak. Yang ketiga, alat kelamin terasa sakit. Yang keempat, ada luka di alat kelamin. Dan yang kelima, rasa sakit di pinggul. Apa itu HIV? HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV menyerang limfosit yang disebut set T4 atau set T penolong T-helper, atau disebut juga sel CD4. HIV tergolong kelompok retrovirus yang memiliki kemampuan untuk mengkopi cetak replikasi. AIDS, acquired bukan keturunan. A. Immune sistem kekenalan tubuh. D. Evensi tidak berfungsi dengan baik. S. Sindrom, memiliki gejala banyak. Apa itu AIDS? AIDS, Acute Immune Deficiency Syndrome, merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus disebut HIV. Kerusakan progresi pada sistem kekebalan tubuh menyebabkan penginapan HIV amat rentan dan mudah terjangkit macam-macam penyakit. Cara penularan. A. Kontak seksual. 1. Heteroseksual. 2. Homoseksual. 3. Biseksual. Kontak darah. 1. Transfusi. 2. Penggunaan jarum suntik berulang. 3. Dan lain-lain. Akupuntur, tindik tato. C. Ibu ke anak. Yang pertama, proses persalinan. Yang kedua, pemberian ASI. Perilaku risiko tinggi untuk penularan virus HIV. Yang pertama, perilaku seksual ristik. Pasangan seks berganti-ganti tidak pakai kondom, risiko penularan HIV dan IMS seperti kencing nanah dan lain-lain. Yang kedua, pemakaian jarum suntik atau alat suntik tidak steril bersama-sama. Risiko penularan HIV, hepatitis B dan C, sifilis, dan lain-lain. Gejala klinis pada stadium AIDS. 2 dari 3 gejala utama. Yang pertama, demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan. Yang kedua, diare kronis kurang lebih 1 bulan berulang maupun terus-menerus. Yang ketiga, penurunan berat badan kurang dari 10 kilo dalam 3 bulan. 1 dari 5 gejala minor. Batuk kronis selama kurang lebih 1 bulan. Yang kedua, infeksi pada mulut dan tenggorokan disebabkan oleh jamur Candida albicans. Yang ketiga, pembekalan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh tubuh. Yang keempat, munculnya herpes
zoster berulang bercak-bercak gatal di seluruh tubuh. Sampai saat ini, AIDS belum ada obatnya. AIDS bukan semata-mata masalah kesehatan saja. AIDS mempunyai implikasi politik, ekonomi, sosial, etis, agama, dan hukum. AIDS cepat atau lambat akan menyentuh semua aspek kehidupan bangsa dan negara. AIDS akan mengancam upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas SDM. Dampak AIDS pada pembangunan ekonomi. Yang pertama, produktivitas menurun. Yang kedua, pendapatan keluarga menurun. Yang ketiga, kemiskinan meningkat. Yang keempat, pelayanan masyarakat kesehatan pendidikan menurun. Yang kelima, biaya pengobatan meningkat. Upaya pencegahan dalam masyarakat umum. Pendekatan agama dan ketahanan keluarga. Pendidikan sebaya atau pemberdayaan remaja dan generasi muda. Penjangkauan di tempat kerja. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan remaja putri. Pencegahan HIV atau AIDS. Yang pertama, abstinen, tidak berhubungan seks. Yang kedua, be faithful, setia dengan pasangannya. Yang ketiga, konsisten menggunakan alat pelindung. Yang keempat, don't sharing needle, jangan gunakan jarum suntik tidak steril. Yang kelima, edukasi, embuskan informasi HIV atau AIDS dan IMS. Sekian, saya Bintang Arditya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.